Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Salimi Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi A akan mempresentasikan mengenai review artikel jurnal tentang penelitian dan instrumen terkait penilaian konsumsi pangan. Untuk artikel yang direview ini berjudul Validation of a Brief Dietary Questionnaire for Use in Clinical Practice Mini-EAT atau Eating Assessment Tool. Nah, tujuan dari penelitian eating ini untuk membandingkan dan memvalidasi kuesioner diet singkat berisi 19 item yaitu EAT atau Eating Assessment Tool dengan FFQ yang telah divalidasi sebelumnya. Selain itu juga menyederhanakan jumlah pertanyaan EAT tanpa mengaruhi korelasi atau validitas dengan HEY 2015 secara signifikan serta mengembangkan alat yang lebih sederhana yang bernama Mini-EAT. Caranya yaitu partisipan mendaftar secara online dan diminta mengisi kuesioner EAT yang berjumlah 19 item dan FFQ 156 item setidaknya sekali. Lalu sampel acak sebanyak 74 orang itu mengisi ulang kuesioner EAT dalam kurun waktu 24 jam untuk menguji reliabilitas. Lalu data yang diperoleh dikumpulkan dari platform RedCap dan Vayoke. Apabila ada data yang belum lengkap, maka partisipan diingatkan hingga 3 kali untuk melengkapi data tersebut melalui email atau panggilan telepon. Nah, seluruh prosedur ini telah dipantau dan disetujui oleh Mayo Clinic dan seluruh partisipan mengisi inform consent sebelum mengisi kuesioner tersebut. Lalu untuk mengenai pengembangan kuesioner EAT dikembangkan melalui diskusi oleh para ahli gizi dan ahli kardiologi dengan meninjau pedoman diet yang telah ditetapkan secara resmi seperti HEY, AHEY 10, MDS, dan DASH. Juga mengacu pada pedoman diet untuk AS sehingga dihasilkan 19 item kelompok pangan untuk EAT. Lalu untuk survei EAT ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 24 jam untuk beberapa sampel acak untuk menguji reliabilitas tadi. Nah, untuk sampelnya itu orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih sebanyak 661 subjek dan dari klinik kardiologi preventif dan rehabilitasi jantung di Mayo Clinic, Minnesota, dan relawan sehat lainnya. Pengisian FFQ-nya dilakukan dalam kurun waktu 24 jam setelah pengisian EAT. Lalu untuk survei EAT-nya ini dilakukan dalam konteks klinik yang berfokus pada kardiologi sehingga bukan digunakan secara general untuk survei populasi umum. Nah, untuk sasarannya ini dewasa berusia lebih dari 18 tahun dari klinik kardiologi preventif dan rehabilitasi jantung di Mayo Clinic, Minnesota, serta relawan sehat lainnya. Untuk kriteria inklusinya itu partisipan yang mampu berbahasa Inggris dasar dan eksklusinya adalah individu yang tidak mengisi atau menyetujui inform consent. Untuk kelebihan dari survei ini yaitu singkat dan praktis, sehingga cocok digunakan di klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Lalu korelasi Mini-EAT dibanding dengan HEY itu cukup kuat, lalu dapat diintegrasikan dengan electronic medical record dan dipakai sebagai basis rujukan cepat pada dietitian. Lalu untuk kekurangannya itu ada bias pemilihan sampel karena sampelnya itu kurang representatif, lalu karena metodenya itu self-report sehingga ada risiko random dan systematic error. Lalu FFQ sebagai rujukan yang dipakai itu masih memiliki keterbatasan sebagai pembanding karena tetap bergantung pada self-report dan ingatan responden. Untuk pengolahan datanya yaitu jawaban narasi dalam skala ordinal dikodekan dalam bentuk nomor bertingkat, lalu koefisien regresi dipakai untuk menghasilkan skor Mini-EAT akhir, lalu HEY juga dianalisis berdasarkan data FFQ dan dilakukan pengecualian untuk asupan energi yang kurang dari 1000 kilokalori atau lebih dari 4500 kilokalori. Untuk analisis datanya dilakukan uji perbandingan Kruskal-Wallis dan chi-square, lalu ada regresi linear multivariat, korelasi persen antara Mini-EAT dan HEY, lalu ada 5-fold cross validation untuk uji performa model. Semua uji ini dilakukan dalam uji 2 sisi dengan nilai alfa sebesar 0,05. Untuk penyajian datanya adalah tabel karakteristik peserta menurut kelompok skor HEY, tabel koefisien regresi EAT dan Mini-EAT dengan HEY, ada tabel reliabilitas, scatter plot Mini-EAT dibanding dengan HEY, ROC per AUC, HEY dari skor Mini-EAT, dan tabel distribusi skor Mini-EAT per kategori HEY. Untuk hasil penelitiannya yaitu EAT 19 item tadi berkorelasi kuat dengan HEY dengan koefisiennya sebesar 0,73. Nah, setelah direduksi menjadi Mini-EAT 9 item tetap mempertahankan korelasi dengan HEY dengan koefisiennya 0,71 dan reliabilitas tes retestnya itu juga baik dengan ICC-nya itu sebesar 0,86.
Nah, untuk AUC mini IT-nya untuk prediksi skor HEI pada kualitas yang bagus atau lebih dari 80 adalah 0,87. Nah, untuk cut off mini IT lebih dari 69 sebagai pola makan sehat memberikan sensitivitas 0,73 dan spesifisitas 0,85. Untuk akurasi mini IT dalam mengklasifikasikan kelompok skor HEI sebesar 0,73 sampai 0,86 bergantung volt. Nah, untuk validitas konvergen atau kriteria dari mini IT ini menunjukkan korelasi kuat dengan HEI dari FFQ dan AUC tinggi untuk memprediksi kategori pola makan sehat sehingga mendukung validitas kriteria terhadap FFQ. Namun perlu diingat bahwa FFQ ini bukan gold standard absolut, melainkan alat pangan konsumsi pangan yang berdasarkan Nichols questionnaire juga yang ada kekurangannya juga. Nah, untuk reliabilitasnya diuji dengan tes retest menghasilkan ICC HEI 0,86 yang artinya itu baik. Masing-masing item memiliki ACC yang sangat tinggi atau banyak mendekati 0,99 sehingga menunjukkan jawabannya itu cenderung stabil pada jarak waktu yang dekat. Untuk potensi bias yang dapat terjadi diantaranya adalah bias pemilihan karena sampelnya itu kurang representatif di mana mayoritas perempuan termasuk ras kulit putih dan berpendidikan tinggi. Lalu adanya bias ingatan dan bias pelaporan karena menggunakan metode self-report dan SQFFQ yang metodenya itu retrospektif. Lalu ada kekeliruan dalam mengklasifikasikan kelompok pangan juga. Nah, untuk cara mengurangi biasnya diantaranya bisa melakukan uji eksternal di populasi yang beragam, baik dari segi usia, etnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu menambahkan foto atau contoh porsi beserta definisi yang jelas untuk mengurangi kesalahan klasifikasi. Lalu menggunakan metode triangulasi dengan metode objektif apabila memungkinkan, misalnya dengan biomarker atau metode penilaian konsumsi pangan lainnya. Lalu melakukan pelatihan enumerator dan memberikan instruksi yang jelas pada responden, meningkatkan representasi sampel dengan cara stratified sampling atau merekrut sampel dari setting non-klinis. Lalu melakukan uji reliabilitas menggunakan waktu yang lebih lama di atas 24 jam, misalnya rentang 1 minggu atau 1 bulan untuk memastikan stabilitas instrumen pada periode yang relevan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam review artikel ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.